Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa an'ama alaina bi ni'amihi wa fadlihi tam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang syukur nikmat dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum, mengumumkan dalam arti memberi peringatan. La in syakartum, ketika kalian bersyukur, la'azidannakum, betul-betul kami akan menambah nikmatku untukmu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Di dalam ayat tersebut Allah menggunakan lam, la in syakartum. Lam di situ kalau di dalam ilmu nahwu disebut lam taukid. Kemudian la azidannakum, la azidan di situ ada nun taukid juga, yang tujuannya apa? Untuk menekankan suatu pembicaraan. Artinya si mutakalim itu tidak main-main dalam memberikan informasi ini. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kita semua ketahui bahwa yang disebut atau yang dinamakan nikmat itu tidak hanya uang atau hal-hal yang berupa materi. Nikmat yang besar tentunya nikmat kita ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Kita ditakdirkan beragama Islam, karena itu merupakan tiket supaya kita besok bisa masuk surga. Orang sebesar apapun amalnya tidak akan bisa masuk surga kalau tidak didasari dengan iman, kalau tidak dilabeli dia beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa orang yang beragama selain Islam, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut besok di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian nikmat yang bisa jadi lebih berharga dari uang, dari harta benda, tentunya kesehatan. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi penyakit pada salah satu organ tubuh kita saja, maka kemudian kita berobat. Kalau berobat ke dokter umum masih belum sembuh, tentu kita akan mencari dokter yang lebih ahli, yaitu dokter spesialis, yang tentunya biayanya lebih mahal dari dokter umum tadi. Ya. Kalau juga masih sembuh, tentu kita selalu mencari pengobatan supaya penyakit kita itu bisa sembuh, yang tentu biayanya bisa jadi jutaan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sindiran kepada kita semua. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat berupa kesehatan. Yang kedua, nikmat berupa waktu luang.
Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa yang dinamakan nikmat itu tidak hanya uang, tidak hanya materi. Kita diberi kesehatan, sampai saat ini kita bisa berjalan, sampai saat ini kita bisa melihat, sampai saat ini kita bisa menggerakkan semua organ tubuh kita, sampai saat ini semua organ tubuh kita masih berfungsi sebagaimana biasanya. Itu sebuah nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang wajib hukumnya untuk kita syukuri, yang wajib hukumnya untuk kita syukuri. Maka untuk mensyukuri nikmat itu, ya, Imam Ghazali di dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikmat itu ada 3 macam. 1 nikmat bil lisan, 2 nikmat bil qalbi, 3 nikmat bil amal. 1 nikmat bil lisan, wujud kita mensyukuri nikmat Allah, minimal kita membaca ketika kita mendapat nikmat atau sesuatu yang menggembirakan kita, kita ucapkan alhamdulillah, ya, lebih lengkapnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Minimal selesai sholat kita baca sebanyak 33 kali, sehingga kalau sehari semalam kita sholat 5 waktu, maka paling tidak kita sehari semalam sudah baca hamdalah sebanyak 165 kali. Ketika kita mendapat musibah pun, ya, kita juga disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca hamdalah juga, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita mendapat sesuatu yang menurut kita tidak enak, itu kita tetap disunahkan membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu, barangkali sesuatu yang kita anggap musibah saat ini adalah membawa keberkahan untuk kita di esok hari, ya. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Syukur bil lisan 1. Yang kedua yaitu syukur dengan hati, ya. Paling tidak sebelum kita tidur kita merenung, ya Allah, sudah sangat banyak sekali nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Organ tubuh yang normal yang aku terima saat ini sudah tidak bisa aku hitung, ya. Kemudian belum lagi saya Engkau takdirkan bisa sekolah, Engkau takdirkan bisa kuliah, Engkau takdirkan bisa membangun rumah, Engkau takdirkan bisa membeli kendaraan, ya. Dengan begitu, ya, kita esok hari akan selalu meningkatkan amal ibadah kita. Yang ketiga, nikmat bil amal, yaitu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan dengan cara menggunakan seluruh organ tubuh kita. Kalau kita menganggap bahwa tangan ini merupakan nikmat Allah, maka kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita gunakan untuk bicara yang baik-baik, yang sopan, untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain, untuk melakukan hal-hal yang semuanya itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, adanya orang itu hasud, adanya orang itu benci kepada orang lain, ya, diantaranya karena orang itu tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sudah memberi petunjuk kepada kita. Beliau bersabda, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum, ya. Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Kalau kamu punya sepeda motor, kamu jangan melihat orang lain yang punya mobil. Nanti yang ada kamu tidak bahagia dengan sepeda motormu.
Yang ada kamu tidak bisa menikmati sepeda motormu. Yang ada kamu hasut kepada orang yang punya mobil itu. Tapi lihatlah orang lain yang masih belum punya sepeda motor. Kalau kamu sudah punya mobil, kamu jangan lihat orang yang punya mobil yang harganya lebih mahal dari mobilmu. Tapi lihatlah orang yang belum punya mobil. Kalau jangan melihat orang yang ada di atasmu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla, karena yang demikian itu bisa menjadikan kamu lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menjauhkan kamu kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesimpulannya, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya itu semua untuk kebaikan kita, agar hidup kita ini lebih tenang, lebih bahagia. Kita tidak diliputi ya dengan perasaan iri, dengki kepada orang lain. Kita tidak diliputi oleh perasaan hasud kepada orang lain. Karena apa? Karena kita sudah merasa bahagia atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dengan syukur itu kita semua, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang utama besok dari kiamat. Inna afdhala ibadillah yaumal qiyamah alhammadun. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia besok di hari kiamat yaitu mereka yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, kemudian mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan paling tidak 3 manfaat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 1, kita menjadi orang yang bahagia dengan segala apapun yang kita miliki. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang tidak mudah benci, tidak mudah iri, hasut kepada orang lain. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang bahagia, enjoy dalam menghadapi kehidupan kita. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.